Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya bahagia. Amin. Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, Kiko. Hari ini Kiko akan kembali menemani teman-teman semuanya untuk belajar. Tepatnya belajar di kelas 5, di tema 4, subtema 3, dan kita sudah memasuki pembelajaran yang terakhir adalah di pembelajaran ke-6. Baik teman-teman, sudah siap untuk belajar? Mari, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita awali dulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama belajar dan juga ilmu yang akan bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Berdoa yang khusyuk ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai beberapa hal. Di antaranya adalah faktor penyebab terjadinya banjir. Yang kedua, kita akan belajar mengenai tanggung jawab dari warga masyarakat. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari tentang amanat dari pantun. Sudah siap ya teman-teman? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar kalian lebih paham terhadap materinya. Minggu pagi, Siti membaca surat kabar di samping ayah. Surat kabar itu koran ya teman-teman. Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa salah satu wilayah Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Ayah pun menjelaskan kepada Siti tentang faktor penyebab terjadinya bencana banjir. Lihat gambar berikut ini teman-teman. Ini adalah gambar suasana ketika banjir datang. Perhatikan, suasana sungguh sangat tidak enak. Banjir merupakan suatu yang hampir semua orang pasti tidak menginginkannya. Bayangkan kalau kita terkena banjir, aktivitas kita akan terhenti. Ayah kita, ibu kita tidak bisa lagi bekerja, otomatis tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan untuk berpindah tempat saja susah. Belum lagi alat-alat elektronik di rumah kita bisa rusak terkena banjir. Malah parahnya lagi kalau ada banjir bandang bisa-bisa merobohkan rumah kita. Kita bisa kehilangan rumah kita. Dan yang paling parah lagi, kita bisa kehilangan anggota keluarga kita. Jangan sampai ya teman-teman. Nah, kira-kira apa penyebab banjir teman-teman? Ya, biasanya banjir diawali dengan hujan yang cukup deras. Bisa juga karena meluapnya volume air laut atau pasang. Nah teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang anak yang membuang sampah begitu banyak ke sungai. Nah teman-teman, ini ternyata adalah salah satu faktor yang menyebabkan banjir. Kenapa teman-teman? Sampah yang dibuang dengan sembarangan ke sungai akan menyebabkan sungai menjadi meluap ketika debit airnya naik. Otomatis aliran sungainya terhambat dan airnya pun meluap ke perumahan atau ke daratan yang lainnya. Maka dari itu teman-teman, membuang sampah secara sembarangan di sungai itu pasti akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain ya. Bentuk dari membuang sampah di sungai itu adalah salah satu contoh dari kelalaian kita tentang tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Pokoknya jangan ditiru ya teman-teman. Kalau kita lihat orang yang buang sampah di sungai,
ya pokoknya buang sampah sembarangan, harus kita tegur ya. Nah, berikutnya teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar penebangan hutan secara liar, atau kita sering mengenalnya dengan illegal logging. Nah, biasanya illegal logging ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa memperhatikan dampak atau akibatnya bagi orang lain. Alih-alih yang untung adalah dirinya sendiri, kita semua yang terkena dampaknya. Nah, teman-teman, apa hubungannya ketika ada illegal logging atau pembalakan liar di hutan yang menyebabkan terjadinya banjir? Nah, ketika di hutan ya, pohon-pohon sudah habis ditebangi. Otomatis ketika di daerah atas, di daerah hutan sana terjadi hujan, maka air yang turun tidak bisa diserap oleh tanah dengan baik karena akar yang tadinya menahan dan menyerap air hujan itu sudah tidak ada lagi akibat dari semuanya ditebangi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, air yang dari atas pun, dari hutan atau dari gunung akan langsung mengalir ke tempat yang lebih rendah dan akan membanjiri kawasan pemukiman. Maka terjadilah hal yang tidak diinginkan, yaitu banjir. Maka dari itu, perbuatan illegal logging atau pembalakan hutan secara liar ini merupakan perbuatan melawan hukum dan hukumannya bisa mendapatkan hukum pidana, teman-teman. Jadi, ayo kita kampanyekan stop illegal logging demi kenyamanan kita, demi keamanan kita semuanya. Nah, teman-teman, mari kita simpulkan faktor penyebab terjadinya banjir ya. Jadi banjir itu terjadi karena hilangnya tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Yang pertama tadi ada penebangan hutan secara liar atau ilegal. Berikutnya ada membuang sampah di sungai secara sembarangan ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan kembali belajar mengenai amanat pantun. Nah, perhatikan. Ada sebuah pantun, Kiko akan mencoba membacakannya. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Nah, teman-teman, berdasarkan isinya, pantun ini termasuk ke dalam jenis pantun nasihat. Untuk mengetahui amanat dari pantun tersebut, mari kita lihat baris ketiga dan keempat. Ya, baris ketiga dan keempat dalam pantun itu adalah isi dari pantun. Nah, dari isi pantun kita bisa menyimpulkan amanat atau pesan yang disampaikan dari pantun tersebut. Perhatikan baris ketiga dan keempat. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Di situ ada kata kuncinya yaitu bertanggung jawab. Maka dari itu, amanatnya yang tepat adalah kita harus menjadi orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Karena tanggung jawab adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Perhatikan contoh pantun yang kedua. Minta uang langsung diberi. Beli baju pasti kita senang. Bertanggung jawab bikin hati berseri. Semua riang, semua senang. Nah, amanat dari pantun di atas adalah kita harus menjadi orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Karena dengan memiliki rasa dan sikap tanggung jawab, kita bisa membuat nyaman dan bahagia orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman. Nah, jadi selain kita mendapatkan hak, kita harus melaksanakan yang namanya kewajiban, dan yang tidak boleh dilupakan adalah kita harus melaksanakan yang namanya tanggung jawab. Ayo, mulai dari diri kita sendiri, jadilah orang yang memiliki rasa tanggung jawab dan mau bertanggung jawab atas konsekuensi dan apa yang sudah kita perbuat. Nah, teman-teman, tidak terasa pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Kiko dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kiko minta maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sampai jumpa lagi, tetap semangat belajar demi meraih masa depan teman-teman semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.